Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami mengenai sistem kompresi uap, di mana anggota kelompoknya adalah yang pertama saya sendiri, 200722027, lalu Rama Rahim 200722051, dan Nopaldi Chandra 200722049. Baiklah, pengertiannya akan dijelaskan oleh Nopaldi Chandra. Pada Nopaldi Chandra dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari siklus kompresi uap. Menjelaskan sebagai refrigerant cair adalah menggunakan yang berputar melingkar dalam sistem dan bekerja sebagai media. Refrigerant cair menyerap panas dari ruang tertentu di mana pendingin diperlukan dan juga dapat menghilangkan panas di ruangan tertentu di mana pemanas diperlukan untuk sistem. Siklus kompresi uap dilakukan dalam siklus tertutup. Dalam sistem siklus kompresi uap, fluida yang bekerja sebagai media sebenarnya adalah uap. Dalam mode yang sangat cepat, cairan uap dan berubah sendiri secara bergantian antara fase cair dan uap atau mengembun di dalam pabrik pendingin. Komponen utama sistem kompresi uap: kondensor. Kondensor komponen di mana terjadi proses perubahan fase refrigerant dari fase uap menjadi fase cair, seperti gambar berikut. 2. Piranti ekspansi atau expansion device. Piranti ini berfungsi sebagai seperti sebuah gerbang yang mengatur banyak refrigerant cair yang boleh mengalir dari kondensor ke evaporator. Nomor 3, evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagai atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari berbentuk cair menjadi uap. Evaporator mempunyai prinsip dasar untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama Rahim. Baiklah, yang nomor 4, kompresor. Tema 4 atau kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu itu gas atau udara. Tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam satu sistem proses yang lebih besar. Dapat sistem fisika maupun kimia. Contoh pada pabrik-pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi. Video penjelasan grafik TS. One thing we need to introduce is property diagram. So what we have is the standard setup for vapor compressed refrigeration. So saturated vapor is state 1 and fed into the Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami memiliki kesalahan kata, kami mohon maaf. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya boleh? Baik, Fikri. Izin pada kelompok 3. Oke. Kembali ke slide 3 boleh? Ke tentang evaporator. Evaporator. Baik. Kan sebuah pelarut, apa aja sih yang jenis-jenis pelarut yang digunakan dalam evaporator?
Itu saja saya ingin jawab. Apa Jenis saja pelarut. jenis-jenis Kan pelarut? yang digunakan di evaporator itu. Karena nanti tidak menjelaskan yang biru itu kan. Nah, itu saja saya tanyakan. Baik, pertanyaan Fikri bisa kami tampung dulu. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Pada teman-teman silakan bertanya. Para teman-teman yang masih kebingungan atau ada yang belum dimengerti dari pembelajaran mengenai sistem kompresi uap, silakan ditanyakan. Yang malu-malu. Apakah dari Wilson ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 Baik. mengenai materi yang dibawakan kelompok 3. Pertanyaan saya, pada mesin kompresor terjadi 2 sistem kerja, yaitu fisika maupun kimia. Contohnya ada pada pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi. Contoh sederhananya dari kebutuhan reaksi, cara kerja kompresor ini, coba jelaskan. Sekian dan terima kasih. Bisa diulang kembali pertanyaannya, mohon maaf karena kurang dimengerti. Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya. Pada kompresor ini memiliki suatu sistem proses yang lebih besar, seperti contohnya pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi. Yang ingin saya tanyakan, contoh-contoh yang biasa yang terjadi pada sistem fisika maupun kimia pada kompresor tersebut. Baik. Baiklah, apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pada Rehan Rahmatullah, silakan. Baiklah, saya Rehan Rahmatullah ingin bertanya kepada kelompok 3. Itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gas refrigeran? Coba kelompok 3 jelaskan. Apa yang dimaksud dengan refrigeran? Gas refrigeran. Baik, terima kasih. Baik, mengenai pertanyaannya akan kami coba untuk mencari jawabannya. Kami mohon waktu sebentar untuk mencari jawaban. Lagi jawaban tadi. Baiklah, kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari kelompok lain, yaitu dari Rehan Rahmatullah. Mengenai apa aja yang digunakan pada gas refrigeran. Freon AC atau disebut juga sebagai refrigeran R22 merupakan sebuah gas klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan sebagai gas pendingin, baik itu untuk industri skala besar hingga rumahan. Freon membutuhkan sebuah mesin yang disebut sebagai kompresor dan koil supaya bisa bekerja. Apakah saudara Rehan memahami?
Ya, saya memahami. Berarti refrigeran ini sama dengan freon ya? Ya, Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya pada kelompok 3. siap. Pertanyaan dari Fikri dan dari Wilson, kami mohon waktunya sebentar lagi untuk mencari jawaban tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wilson Rafael Harahap. Mengenai proses kimia dan fisika tadi, saya mendapatkan jawabannya baru dari proses fisikanya, yaitu proses evaporasi dari proses fisika ini yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dapat mengubah cairan menjadi gas akibat dipanaskan. Perubahan benda ini tidak lain karena adanya transfer energi dalam proses perubahan suhu yang terjadi. Turunnya hujan merupakan salah satu bentuk dari evaporasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, air laut menguap kemudian di bawah uap air terkumpul di udara membentuk awan. Awan penuh dengan uap air, tertiup angin dan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses air laut yang menguap inilah yang disebut dengan proses evaporasi. Mengenai proses kimianya, kami belum mendapatkan. Apakah Saudara Wilson dapat membantu untuk menjawab pertanyaan kami dikarenakan kami belum mendapatkan jawabannya? Saya rasa jawaban dari kelompok 3 sudah cukup karena yang saya tanyakan tadi cuma tentang reaksi fisikanya saja, tidak reaksi kimianya. Baik, terima kasih. Reaksi kimianya tadi lain cairan. Pertanyaan dari Saudara Fikri tadi, apakah apa saja jenis pelarut yang digunakan di evaporator? Saudara Fikri? Ya, ada Pak. Ya, itu jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi mengenai larutan apa yang dipakai pada proses evaporator. Ya, itu yang saya tanyakan.
Kami mohon waktunya kepada Fikri sebentar lagi untuk mencari jawabannya. Syarat yang digunakan untuk evaporator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri Fadil mengenai larutan apa. Yang saya temukan jenis evaporator pelarut, yaitu yang pertama ada nitrogen blowdown evaporator, lalu yang kedua ada rotary evaporator. Saudara Fikri, apakah jawaban kami sudah terjelaskan? Sudah. Terima kasih pada kelompok 3. Baik, teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami memiliki kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.